SMP Negeri 1 Alian beralamat di Jalan Pemandian nomor 146 Kebumen, tepatnya di Desa Krakal, Kecamatan Alian, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Sekolah ini merupakan sekolah menengah pertama negeri di Kecamatan Alian. Berdiri pada tahun 1979 dengan luas 13.474 meter persegi. Lokasi sekolah berada di sebelah jalan raya yang menghubungkan kota Kebumen dengan objek wisata pemandian air panas Krakal. Tepatnya di depan kantor kepolisian sektor dan kantor komandan rayon militer Alian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Rahman. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 Universitas PGRI Yogyakarta, mata pelajaran bimbingan konseling. Kali ini saya akan mempraktikkan video pembelajaran siklus 1, yaitu tentang bimbingan klasikal dengan materi bullying. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat semuanya? Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, semuanya sudah sarapan semuanya kan? Sudah. Ada yang belum sarapan? Ada. Ya, kita absen dulu. Absennya tadi di mana ya? Baik, kita absen dahulu. Saya panggil satu-satu. Ahmad Anas. Sehat, Mas? Aceh Puji. Aji Bagas. Alfia Muzaki. Alika Fitri. Anissa Dwi Husna. Wahyu Setiawan. Wisma Zahratul Zaskia. Yang tidak hadir 2 anak sakit. Baik, untuk pagi ini di pertemuan ini nanti kita akan membahas tentang yang sekarang lagi marak, sekarang lagi rame-ramenya dimanapun kamu berada ada kejadian. Iya nggak? Ya. Apa itu? Bullying. Ya. Ada yang tahu apa itu bullying? Nah, untuk topik layanannya adalah tadi apa? Mencegah bullying atau perundungan. Kemudian untuk tujuan dari materi ini adalah yang pertama adalah untuk tujuan SKKPD, itu nanti untuk pematangan emosi. Ada disebut pematangan emosi, perilaku etis, pematangan intelektual, kaitannya dengan nanti cara kalian semua. Kemudian untuk tujuan pengenalannya yaitu peserta didik dapat membedakan bullying fisik, psikis, verbal dan lain sebagainya. Kemudian untuk akomodasinya dapat mematuhi dan mencegah dan juga lawan. Kemudian tindakannya dapat mengatasi atau menghindari perilaku atau terjadinya bullying. Paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Tidak ada? Belum? Nanti ya? Oke, kita lanjut dulu. Kemudian langkah-langkahnya nanti saya memberikan materi, sedikit banyak memberikan materi. Nanti di sela-sela itu kalian mau menanyakan, tanya jawab boleh. Atau nanti setelah saya selesai memberikan materi kita tanya jawab bisa. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Nanti kita presentasi. Siap? Siap. Oke? Masih semangat? Masih. Oke, kita lanjut. Persepsi dalam pergaulan di sekolah sering sekali kita jumpai perilaku siswa yang suka mengejek, memukul,
Itu semua adalah jenis-jenis yang dinamakan melakukan dengan bullying. Tidak ada yang jadi korban kan? Atau jadi pelakunya? Kalau kalian pernah melihat perilaku bully di sekolah ini, apa yang kalian lakukan? Menegur? Ya, menegur atau melaporkan kepada? Kita lanjut dulu. Begini. Nah, ini untuk penyegaran kita, untuk konsentrasi kita. Coba nanti kalian perhatikan gambar yang ada di situ. Kalian perhatikan gambar apa itu, terus terjemahkan. Maksud dari gambar itu apa? Oke? Nanti silahkan kalian sampaikan. Siap? Kita lihat. Sudah? Bisa menemukan jawabannya? Coba ada yang mau nyampaikan? Tunjuk. Cari. Coba cikal. Apa? Ada orang yang tenggelam tapi tidak menolong, malah memviralkan video tersebut. Memviralkan. Nah, kita langsung masuk ke materi. Di sini pengertian bully. Bullying adalah intinya adalah mengganggu anak-anak lain yang lebih lemah dari itu perilaku bully. Bully itu nanti tidak bentuknya hanya pukul-pukulan, jotos-jotosan, tendang-tendangan, tidak, tapi banyak nanti. Kita lanjut jenis-jenis bully. Apa jenis-jenis bully? Ada yang bisa menjawab? Mbak Lili. Oke. Verbal, bullying non verbal atau fisik, bullying sosial, bullying elektronik. Iya, bagus sekali. Tepuk tangan buat ini. Ya, kita mulai. Jenis-jenis bullying di sini kita sebutkan ada apa? Yaitu yang pertama, bullying secara verbal, yaitu bullying yang dilakukan dengan cara mencela, mengejek, memanggil nama dengan nama-nama lain yang tidak sopan, atau memanggil nama temanmu dengan nama orang. Terus yang kedua, bullying secara fisik. Biasanya bullying ini dilakukan dengan cara memukul, menendang, mendorong teman sampai jatuh, yang mengakibatkan luka. Kemudian yang ketiga, bullying secara relasional atau sosial, yaitu bullying yang dilakukan dengan cara mengucilkan teman, temannya tidak diajak main, dikucilkan, dibiarkan sendirian. Yang keempat, bullying secara elektronik. Nah, ini menyebarkan gambar, misalkan gambarmu disebarkan, dijadikan lelucon. Kita lanjut lagi. Nah, ini contohnya bullying secara fisik. Bullying dilakukan dengan cara kekerasan fisik seperti memukul, menendang, dan lain sebagainya. Dampak negatif dari bullying apa? Dampak dari korban bullying adalah terganggu fisiknya, terganggu psikisnya atau takut dan cemas, pergaulan jadi terganggu dan prestasinya menurun. Sekali tepuk tangan. Sebab-sebabnya adalah bullying terjadi karena tradisi turun-temurun dari senior. Kalau ini terjadi masih zaman saya sekolah itu masih ada. Dan yang kedua, keinginan untuk balas dendam karena dulu pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Biasanya seperti itu, ya. Tapi tidak semuanya. Dulu menjadi korban bullying, terus kemudian menjadi pelakunya. Itu sering terjadi, tapi tidak semuanya, ya. Terus yang ketiga, perasaan ini menunjukkan kekuasaan atau kekuatan. Terus kemudian yang keempat,
Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang diharapkan. Biasanya itu menjadi penyebab bully juga. Nah, kemudian dorongan untuk mendapatkan kepuasan. Biasanya seperti itu kan. Para pelaku bully kalau sudah membuli teman-temannya sampai temannya nangis misal, itu rasanya langsung wah, puas. Dampak negatif tadi yang sempat disebutkan oleh Mbak Nisa. Mbak Anissa terganggu fisik, betul kan? Terus yang menghasilkan seperti cedera, sakit dan sebagainya. Kemudian tertekan psikis atau jiwanya. Terus yang ketiga, pergaulan sosial menjadi terganggu. Ya, minder, sering menyendiri. Ya, benar gak? Di kelas kalian nggak ada kan yang suka nongkrong sendirian di pojok duduk dodok kayak gitu? Nggak ada kan? Kalau ada ditarik, dudukan, diajak ngobrol. Ya, jangan sampai ada yang seperti itu. Kemudian terganggu prestasi belajar, ini jelas, ya kan? Karena kalau ada korban bully di sekolah, biasanya anak itu menjadi tidak semangat untuk belajar, tidak mau berangkat sekolah. Seperti itu, apa nggak kasihan kalau seperti itu? Kasihan kan? Kita lanjut dulu ya. Mencegah dan melawan bully. Apa tanda-tanda? Coba. Tanda-tanda anak yang menjadi korban bully. Ada yang tahu? Tanda anak yang terkena bully, nafsu makan rendah, sering menyendiri, tidak mau berangkat ke sekolah. Paham ya? Nah, tanda-tanda tadi yang seperti disebutkan tadi di awal juga, sering menyendiri di kelas pojokan kayak gitu. Nafsu makannya jadi rendah kalau di rumah. Kita lanjut dulu. Mencegah dan melawan bully. Nah, yang namanya bully itu kalau tidak dicegah atau dilawan akan semakin marah, meraja. Makanya kita harus berani mencegah, harus berani melawan. Untuk mencegah agar kita tidak menjadi korban, antara lain adalah yang pertama untuk mencegah, hindari membawa barang-barang yang mahal atau uang yang berlebihan, karena itu akan bisa menjadi penyebab juga. Kemudian jangan sendirian, terutama di tempat sepi. Ya, kalau ketemu kelompok atau geng atau yang namanya sekarang apa itu namanya? Basis. Oh, itu nanti akan menjadi korban. Wah, ini sasaran empuk kalau sendirian, ya? Ya kan? Ya. Terus yang ketiga, hindari cari gara-gara dengan kan paham kalian, ya? Kemudian jangan berada di dekat dengan orang yang sudah melakukan. Yang kelima, kenali dan perhatikan pelaku. Cegahnya, jangan ikut-ikutan melakukan ini, mencegah. Kemudian bagaimana cara melawannya? Yang pertama adalah jadilah orang yang percaya diri, ya, percaya diri. Yang kedua, bersikap tenang saat ada yang mengganggu. Yang ketiga, jangan biarkan emosi terpancing, kontrol emosi, ya, kematangan emosi tadi di depan sudah disampaikan, ya kan? Kemudian yang keempat, jika melihat ada teman yang menjadi korban, maka tolonglah atau laporkan. Kemudian yang kelima, lakukan perlawanan, diikuti dengan berteriak atau minta mencari pertolongan atau minta tolong. Kemudian yang keenam, catatlah tempat orang-orang yang terlibat, laporkan, kemudian laporkan pada
orang tua, guru, atau pihak yang berwajib. Paham? Jelas. Coba, sebetulnya apa sih yang membuat orang itu melakukan bully? Kontrol diri rendah, latar belakang keluarga, dan dukungan dari orang terdekat. Bagus, tepuk tangannya. Siap dulu. Gini ya. Sebetulnya apa yang membuat orang melakukan perilaku bully? Itu kontrol diri rendah atau tidak bisa mengontrol emosi. Yang kedua, latar belakang keluarga. Kenapa latar belakang keluarga? Mungkin di rumah kurang perhatian, ya, iya, kurang perhatian, atau mungkin di rumah sering dimarah. Ada yang mau tanya? Tidak ada. Apakah menggoda anak kecil sampai menangis itu juga salah satu bentuk bully, Pak? Pertanyaannya bagus sekali. Apakah menggoda anak kecil sampai menangis itu juga termasuk bully? Kalau menurut kalian gimana? Iya atau tidak? Iya. Padahal kalian sering menggoda anak kecil. Iya. Iya enggak? Karena kalian merasa ih lucu, imut, diciliti sampai nangis. Iya enggak? Pernah melakukan itu? Ini. Jadi menggoda anak kecil sampai menangis itu apakah bisa dinamakan bully? Sebetulnya seperti ini. Mungkin ya awalnya niat kalian menggoda anak kecil itu hanya iseng, lucu-lucuan, tapi jadi kebablasan. Iya tidak? Iya. Nah, itu bisa dikatakan menjadi bully apabila kamu merasa terus puas setelah menggoda, nangis, terus kalian ketawa-ketawa kayak puas kayak gitu, itu namanya jadi bully. Iya tidak? Iya kan? Iya. Padahal itu nangis nanti lapor sama orang tuanya terus. Kalau bapakmu mungkin adikmu sendiri yang dikerjain. Iya kan? Nah itu makanya. Nah ini nanti kita ke tugas diskusi. Atau ada yang mau ditanyakan dulu? Lagi? Ada yang mau tanya? Siap. Apa hukuman bagi pelaku bully, Pak? Ya. Apa hukuman bagi pelaku bullying? Yang namanya di sekolah pelaku bullying itu tidak hanya peserta didik, tetapi juga yang namanya anggota di sekolah, guru pun bisa menjadi pelaku bullying. Walaupun itu tidak tanpa niat atau sengaja, tapi bisa menjadi perilaku bullying. Betul tidak? Betul. Guru pun bisa seperti itu. Jadi kalau untuk hukuman bagi perilaku bullying itu ada di Permendikbud, ada Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 82 tahun 2015. Kalau saya tidak salah baca, ya itu ada 2 jenis hukuman bagi perilaku bullying yang ada di sekolah. Yang pertama, ditegur secara lisan. Secara lisan belum secara tertulis. Kalau misalkan masih seperti itu, ya nanti diberikan hukuman yang sifatnya edukasi. Itu untuk peserta didiknya seperti itu. Terus yang kedua juga sama, ditegur secara lisan, tertulis. Kalau tidak, kalau misalkan itu terjadi pada guru yang melakukan, bahkan bisa diberhentikan dari tugasnya. Itu di aturan Permendikbud itu ada di situ. Tetapi kalau hukuman untuk di sekolah ini kita punya aturan atau tata tertib. Ada di tiap kelas, betul tidak? Tata tertib. Yang jelas yang pertama ada kredit poin. Ya, ada kredit yang namanya kredit poin. Nanti membuat surat pernyataan. Juga nanti masih banyak di situ dia tata tertib ada semuanya. Paham? Jelas? Ya. Ada lagi?
Tidak? Kalau tidak ada, kita lanjutkan diskusi ya. Kita lanjut ke diskusi. Nanti silakan sudah bentuk kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Nanti di sini saya tampilkan ada 6 puzzle gambar. Kalian pilih. Kemudian nanti kalian silakan diskusikan apa yang sudah kalian pilih menjadi tema diskusi kalian. Oke, silakan kalian pilih dulu. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 4. Nah, 3, 4, 2, 1. Yang belum berapa? 5. Berarti nomor 5. Dicatat. Ya. Tema diskusinya nanti dicatat di lembar kertas untuk bahan kalian presentasi. Oke, silakan ditulis. Saya berikan waktu sekitar 5 atau 10 menit. Sudah selesai? Sudah? Belum? Ya, yang lainnya sudah selesai? Baik, yang sambil menunggu yang belum selesai, kalau ada yang sudah selesai, siap untuk maju? Siap. Perkenalkan, nama saya Cikala Aulia Ramadhani, nomor absen 8. Puzzle 4. Tema diskusi penyebab bullying. 1. Kontrol diri rendah. 2. Latar belakang keluarga. 3. Dukungan dari orang-orang terdekat. 4. Kepribadian diri sendiri. Nama saya Dewi Setiawan dari kelas 8B. Langkah-langkah mencegah bullying adalah dari hasil diskusi kelompok saya. 1. Jangan membawa barang-barang yang mahal dan tidak membawa uang yang berlebihan. Tidak mencari gara-gara dengan pelaku bullying dan mengontrol emosi. Perkenalkan, nama saya Ivan dari kelas 8B nomor 14. Puzzle 5. Dampak bullying bagi korban. Anak dapat mengalami masalah kesehatan fisik, sosial, emosional, mental, dan masalah akademik. Perkenalkan, nama saya Asyafati Asluddin. Saya mendapatkan masalah bullying psikis. Bullying psikis adalah bullying yang melalui media sosial atau sosmed yang berkenaan dengan mental. Contoh bullying psikis yaitu menyebarkan aib dengan melalui media sosial atau sosmed. Puzzle 3. Pengertian bullying verbal. Bullying verbal itu bullying yang dilakukan dengan cara seperti mencela, teror, semata-mata dengan julukan nama yang tidak sopan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adisa Dewisna dari kelas 8B absen 6. Kelompok saya mendapatkan puzzle 1 tema bullying. Pengertian bullying fisik. Bullying fisik adalah tindakan kekerasan terhadap orang lain yang bisa menyebabkan luka, memar, patah tulang, dan lain-lain. Contoh bullying fisik adalah 1. Memukul teman hingga terjadi memar. 2. Menendang teman hingga terjadi patah tulang. 3. Mendorong teman hingga terjatuh. 4. Mencubit teman hingga membekas. Terima kasih, sangat lengkap sudah. Tepuk tangan ya. Berarti sudah paham semuanya ini. Paham semuanya ya. Paham semua. Kalau sudah paham semua, berarti kita teruskan dulu. Kalau sudah paham, tadi sudah kalian diskusikan, ada pertanyaan secara acak, kalian bisa menjawab dengan betul.
Berarti kalian tadi sudah memahami apa materi yang sudah kita pelajari bersama. Nah, untuk tindak lanjutnya, silahkan nanti kalian di rumah membuat slogan. Slogan itu apa? Slogan itu semacam kata-kata. Ya, menjadikan motivasi. Ya, atau membuat poster. Poster itu seperti yang dicontohkan di situ ada stop bullying seperti itu. Terus kita lanjutkan dulu untuk refleksi. Bullying atau perundungan adalah suatu tindakan agresif yang dilakukan oleh seorang terhadap orang lain yang mentalnya lebih lemah. Kemudian bagaimana pengalaman kalian atau kamu dalam kasus bullying? Apakah Anda pernah melihat atau menyaksikan tindakan yang dapat digolongkan sebagai bullying di tempat sekolah? Menurut kalian, apakah bullying merupakan suatu hal yang wajar? Wajar atau tidak? Mengapa tidak wajar? Karena merugikan orang lain. Kita nyanyi-nyanyi dulu, ya. Sebelum kita tutup, yuk kita nyanyi-nyanyi. Dari lagu tadi, terus dari materi yang tadi kita pelajari bersama-sama. Coba, apa yang bisa kalian simpulkan? Kita semua di sini berteman dan tidak ada musuh, tidak ada lawan. Kita semua di sini adalah teman, tidak ada musuh, tidak ada lawan. Jadi jangan sampai menjadi perilaku bullying. Belum kita tutup, ada kata-kata motivasi, yaitu bahagia dan sukses itu milik siapapun, termasuk para korban bullying. Memang tidak mudah melupakan pengalaman pahit dari praktek bullying. Mau sampai kapan kalian diam dan terus terpuruk? Lawan dengan semangat dan tekad untuk maju. Ya. Bahagian orang-orang yang kalian sayangi, yang menyayangi kalian. Bahagiakan mereka. Jangan berkecil hati. Buktikan kalian itu bisa lebih berhasil dari mereka-mereka yang sering melakukan. Baik, sampai di sini perjumpaan kita. Nanti ada lembar sesuatu yang silahkan kalian isi. Kita baca doa bersama-sama. Kita tutup acara ini dengan baca Alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dari saya, kurang mohon maaf. Kita ketemu lagi minggu depan. Siap? Oke, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.